Selamat bertemu dengan kami kembali bagi saudara-saudara sekalian yang sudah berbakti pada saat ini bersama-sama dengan kami di Jemaat Fisdak. Kita bersyukur karena kita dapat kembali berbakti pada saat ini di hari Senin, dan kita tentunya berterima kasih kepada Pendeta Muda Tulus yang sudah memimpin acara ibadah kita pada saat saya sampai hari Minggu masih berada di Colorado. Saya ingin bersyukur kepada Tuhan atas kesempatan yang indah juga dapat melayani umat-umat Tuhan di Jemaat Washington Indonesian Adventist Seventh-day Adventist Church. Saya ingin berterima kasih kepada Pendeta Hutauruk, pemimpin semua yang telah mengundang saya, Saudara Tony Manueke dan ketua-ketua lainnya seperti Ketua Panjaitan ya, yang sudah memimpin acara camp meeting yang atau perkemahan dari jemaat tersebut. Kita bersyukur ya untuk hal tersebut. Baik saudara sekalian, seperti biasa kita akan memulaikan acara kita dengan satu lagu pujian, dan kemudian Ibu Ketua Olga Tila Armandagi akan membuka acara kita dengan doa. Silakan deh. Yesus sahabat menghapuskan dosa, segala pergumulan kita pasrahkanlah dalam doa. Kau tahu ku mau berjalan selamat jalan di lembah berguna berair sejuk yang mana aku mana ikutnya sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Berapa susah kita sanggup, berapa suka pun lenyap, karena kita tak berteman dalam doa yang kekal selamanya. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya selamanya. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ya kemana juga ku mengikutnya. Tentunya kita memuji besarkan nama Tuhan atas lagu medley yang telah dibawakan oleh choir dari Rumah Sakit Advent Bandung. Ya, saya berterima kasih kepada Dr. Alvin Rantung yang sudah mengirimkan lagu-lagu dari Rumah Sakit Advent Bandung. Baik saudara sekalian, kita akan mengikuti doa buka yang akan dibawakan oleh Ibu Ketua Olga Tila Armandagi. Silakan, Olga. Baik, mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, pada malam ini waktu New Jersey, kami datang mengucap syukur berterima kasih Tuhan, karena Tuhan sudah menjaga kami sepanjang hari ini dari segala kegiatan kami. Tuhan sudah memberikan kami kesehatan dan keselamatan bagi kami di saat kami melakukan pekerjaan kami hari ini. Sehingga kami boleh tiba lagi malam ini dengan sehat, selamat, tidak kurang apa-apa. Kami berterima kasih juga Tuhan sudah menyertai saudara-saudara kami yang terpisah dengan kami. Biarlah berkat-berkat Tuhan boleh menjadi bagian kami semua. Bapa, saat ini Tuhan, kami mengundang Roh Suci Tuhan untuk hadir bersama-sama dengan kami di saat kami mau belajar sebagian daripada firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat.
Tuntun kami dengan Roh Suci, kami akan mendengar agar boleh mendapatkan berkat dan boleh mendapatkan nasihat yang baik bagi kami untuk boleh kami gunakan dalam kehidupan kami sementara kami menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Roh Suci juga akan bersama-sama dengan Pendeta Rantung di saat Pendeta akan membahas pelajaran sekolah Sabat agar apapun dia yang akan dibawakan itu benar-benar berasal dari Tuhan, kami semua boleh dikuatkan. Terima kasih Tuhan, memberkati saudara-saudara kami, saudara-saudara semua yang sudah mengikuti Zoom maupun yang sementara mengikuti live streaming, biarlah berkat Tuhan menjadi bagian kami semua. Mohon ampun kami dari segala dosa kami Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih banyak dari Tilar Mandagi yang sudah membawakan doa buka pada saat ini. Baik saudara sekalian, seperti biasa kita akan mempelajari pelajaran sekolah sahabat kita ya. Kita akan melihat pelajaran yang baru yang kita pada saat ini miliki dan sudah dimulaikan oleh Pendeta Muda Tulus. Sudah ada beberapa dari pembukaan hari Sabat ya. Dan juga pada tadi malam waktu Amerika dia sudah membahas tentang mengasihi dan dikasihi. Dengan satu tema sepanjang satu minggu ini adalah pengantar kitab ulangan. Kita akan melihat latar belakang bagaimana sampai kitab ulangan itu diberikan. Dan kita dapat membaca ayat intinya dari 1 Yohanes 4 ayat 8, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Dan pada malam hari ini waktu Amerika, pagi waktu Indonesia, kita akan membahas tentang kejatuhan dan air bah. Mari kita langsung saja membaca pelajaran sekolah sahabat kita ya. Hampir setiap orang yang pernah ya, di sekolah ya pernah mendengar cerita tentang sebuah apel yang jatuh di kepala dari Isaac Newton dan tiba-tiba dan terjadilah apa ya? Newton menemukan apa yang disebut sebagai teori atau gaya gravitasi. Apakah benar atau tidak sebuah apel itu jatuh di kepalanya bukanlah hal yang paling utama. Gantinya, poin kisah itu adalah bahwa pengertian baru yang benar atau yang besar, bukan benar ya, tapi pengertian baru yang besar dari Newton sebenarnya juga bukan dia yang menemukan gaya gravitasi, karena setiap orang yang jatuh pasti tahu tentang apa gaya gravitasi, tetapi dia yang merumuskannya dengan kata lain ya. Jadi setiap orang jadi adalah untuk ya. Jadi sebenarnya yang besar dari Newton adalah untuk mengerti bahwa kekuatan yang sama yang membuat apel itu jatuh gravitasi adalah juga kekuatan yang menjaga bulan tetap berada dalam orbit di bumi, bumi tetap dalam orbit matahari, dan selanjutnya. Dan hal ini penting, kenapa? Karena teristimewa bagi milenial, kalau anak-anak muda kita ya. Banyak yang percaya bahwa hukum-hukum yang memerintah di langit itu berbeda dengan hukum-hukum yang memerintah di bumi. Dan Newton menunjukkan bahwa kepercayaan atau pemahaman itu adalah apa? Hal yang salah ya. Jadi kita tidak harus melihat bahwa segala sesuatu yang apa hukum-hukum yang memerintah di bumi itu adalah sama dengan apa yang apa? Sama dengan ada di langit atau di alam semesta atau hukum daripada Tuhan dengan kata lain. Walaupun kontribusi dari Newton adalah dalam area hukum alam, prinsip yang sama juga berlaku dengan hukum moral. Kebebasan yang sama, kebebasan yang melekat dalam kasih, yang menuntun pada kejatuhan Lucifer di surga, itu juga yang menuntun kejatuhan manusia di bumi. Saat manusia ingin berfokus kepada diri mereka sendiri, mereka ingin cari untung bagi diri mereka sendiri, atau memikirkan hal-hal yang hanya akan mengemukakan diri mereka seperti Lucifer yang ingin menjadi yang terutama seperti anak Allah. Nah, bacalah Kejadian 2 ayat 16 dan 17 dan Kejadian 3 ayat 1 sampai 7. Bagaimana ayat-ayat ini yang menggambarkan tentang manusia yang sempurna dalam sebuah lingkungan yang sempurna, diciptakan oleh Allah yang sempurna, juga menyatakan pada saat yang bersamaan kebenaran yang sangat kuat tentang kebebasan, the freedom of choice, kebebasan memilih yang ada di dalam kasih. Kejadian 2 ayat 16 sampai 17 katakan, lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Semua. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, yang satu itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Waktu saya pernah nyatakan waktu lalu ya, di dunia ini menurut Royal Botanic Gardens ya, katakan ada 390.000
buah apa pohon-pohon buah ya. Ya, tapi yang biasa dimakan yang udah dikenal ya, yang dimakan oleh manusia bukan 390 ribuan itu, tetapi antara 1.000 sampai 2.000. 1.000 sampai 2.000 pohon yang dapat dimakan buahnya oleh manusia. Ya. Jadi bayangkan, dari taruhlah hanya 2.000 atau 1.000 lah, taruhlah 1.000 saja yang ada di Taman Eden. Dari 1.000, 999 pohon Tuhan katakan silakan. Bebas kamu makan, bebas kamu. Cuman satu dari 999 pohon tidak boleh dimakan. Tapi itulah manusia ya. Kita ingin hanya fokus kepada yang satu itu. Waduh, Allah itu tidak Allah itu tidak adil, Allah itu kejam, masa kita enggak dikasih yang satu ini. Nah, sesungguhnya Allah sudah katakan yes, 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 yes sebanyak 999 kali. Hanya satu yang dia katakan no. Tapi kita manusia seringkali berfokus hanya kepada apa ya? Yang satu tersebut. Nah, mari kita lihat apa yang terjadi kemudian. Wah, yang satu ini pun kemudian diusahakan oleh setan untuk apa? Untuk diambil ya, atau digunakan oleh manusia. Kejadian 3 ayat 1 sampai 7 katakan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, ini bohong kan? Setan sudah berbohong. Allah katakan, semua kamu bebas makan, hanya satu yang nggak boleh. Tapi untunglah perempuan katakan apa? Ayat 2. Lalu sahut perempuan itu kepada ular, no, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman Allah berfirman, jangan kamu makan, itu betul. Ataupun raba. Nah, kata ataupun raba ini adalah apa yang ditambahkan oleh manusia ya. Manusia yang ingin apa? Raba, ingin merasakan sesuatu ya. Tapi Allah tidak katakan, perintah Allah kalau kita sudah lihat tadi ya di ayat sebelumnya ini. Allah tidak katakan, oh kamu jangan raba. Enggak. Yang penting Allah katakan jangan kamu makan. Tetapi manusia tambah-tambah ya, jangan kamu raba. Buah itu nanti kamu akan mati. Itu betul lagi. Tapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Wah, inilah kebohongan setan ya, selalu melawan apa yang Allah katakan. Dia ingin apa? Putar, dia ingin lawan. Tapi setan katakan apa? Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan jahat. Dan perempuan itu kemudian apa? Melihat. Dia kemudian melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan, sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya. Dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Jadi manusia tidak puas dengan ratusan yang lebih atau ribuan yang lebih. Satu aja tetap dia mau ambil. Dia ingin sesuai dengan keinginan hatinya. Sesuai dengan perasaannya. Perasaan yang dia utamakan. Apa yang terjadi? Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Tidak ada apa-apanya. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Dan sesudah kejatuhan, segala sesuatu berubah dari buruk menjadi lebih buruk. Bahkan sampai pada titik di mana Tuhan mengatakan tentang manusia itu dalam Kejadian 6 ayat 5, bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Dan jika pikiran-pikiran mereka itu buruk, maka tentu saja dari pikiran itu muncul kepada apa? Tindakan. Maka tentu saja tindakan-tindakan mereka juga buruk. Sampai saat mana segala sesuatu menjadi sangat jahat yang menyebabkan Tuhan membinasakan dunia ini dengan air bah. Ya, dengan air bah dalam arti Tuhan memberikan kepada manusia satu kesempatan untuk memulai kembali. Dan hal ini bisa dianggap semacam penciptaan kedua. Hanya saja sama seperti yang ditujukan dalam cerita Menara Babel, Kejadian 11 ayat 1-9. Ternyata manusia yang sudah diberikan kesempatan kedua, diciptakan kembali itu tetap saja masih cenderung untuk menyangkal Allah. Hatinya masih tetap apa? Hatinya masih tetap tidak benar. Ya. Pena inspirasi dalam buku Alfa dan Omega jilid 1 halaman 131 katakan, apabila Menara Babel itu yang didirikan oleh orang di Menara Babel ya, di dataran Sinar, apabila menara itu sudah selesai separuh, baru separuh ya, maka sebagian daripadanya digunakan sebagai tempat tinggal tukang-tukang yang membangun menara itu. Dan bagian lain yang diperlengkapi dan dihiasi dengan megahnya, ditabiskan kepada berhala-berhala mereka. Orang-orang kemudian bersuka-suka atas suksesnya mereka, walaupun baru setengah ya. Bersuka-suka atas suksesnya mereka.
dan memuji ilah-ilah perak dan emas dan bangkit melawan pemerintah langit dan bumi ini. Itulah sebabnya pelajaran filsafat kita katakan, selain mengacaukan bahasa mereka, Allah menyerahkan ras yang sudah jatuh itu ke seluruh permukaan bumi. Jadi istri saya menonton dokumenter yang menyatakan bagaimana struktur-struktur seperti menara ya, seperti menara yang terdapat seperti yang kita bisa lihat di Mesir ya. Kita lihat di Mesir bentuk-bentuk struktur-struktur itu juga kita dapati di Inka, di South Amerika, di mana-mana ya, seperti juga Candi Borobudur bentuk-bentuknya. Jadi piramid-piramid, bentuk-bentuk seperti piramid itu ya, yang menurut dokumentari tersebut yang bukan dibuat oleh orang Kristen ini menunjukkan itu tadinya itu berasal dari satu dari satu sumber, lalu kemudian muncullah di bagian-bagian dunia yang lain. Oleh sebab apa? Inilah Allah yang menyerahkan ras yang sudah jatuh ke seluruh permukaan bumi, dan pemahaman mereka tentang bangunan seperti piramid itulah yang mereka buat. Nah, catatlah apa yang ada dalam pikiran Anda sepanjang hari ini. Apa yang diajarkan hal ini tentang kondisi dan hati Anda. Kondisi yang selalu melawan, Tuhan sudah katakan, tidak akan lagi ada air bah. Tapi tetap saja manusia membuat menara dalam bentuk seperti piramid ya, seperti piramid dari bawah semakin mengecil karena supaya kuat ya. Dan itu mereka terus buat di ujung dunia mana saja. Dibuatlah menara-menara karena mereka pikir, wah ini nggak mungkin Allah yang jangan sampai ada air bah lagi. Padahal Allah sudah katakan tidak akan ada lagi air bah. Tapi manusia menandakan kejahatan hatinya yang suka untuk melawan. Itulah ya, mari kita lihat bagaimana kondisi hati manusia itu sudah dinyatakan dalam Alkitab itu sangat bobrok, sangat rusak dari mulai dari Mazmur kita baca, Mazmur 51 ayat 7. Raja Daud setelah dia melanggar ya, dia katakan sesungguhnya dia katakan, dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi bayi sekalipun, seperti Raja Daud katakan, aku waktu masih di kandungan ibuku, aku sudah menjadi orang berdosa. Karena memang itulah Alkitab katakan ya, dari satu orang, dari Adam maka semua berdosa, termasuk bayi yang dalam kandungan, seperti yang dikatakan oleh Raja Daud ini. Ya, ini dikatakan ini betul ya. Semua membutuhkan juru selamat. Kalau bayi tidak berdosa dengan kata lain ya, maka Allah tidak akan katakan dari satu orang Adam semua telah menjadi berdosa. Tidak akan katakan demikian. Atau bayi tersebut tidak memerlukan juru selamat. Jadi bayi sekalipun dikatakan berdosa. Ya, dalam kandungan ibuku aku, ya, Raja Daud katakan sudah berdosa. Efesus 2:3 juga Rasul Paulus berkata, dahulu kami sebelum menerima Kristus, ya sebelum disucikan, dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Mereka itu orang-orang yang durhaka. Ketika kami hidup dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat tadinya. Tapi setelah menjadi manusia baru berubah ya tentu saja. Tapi ini Rasul Paulus katakan, tetapi pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai. Pada dasarnya kami harus mendapatkan menjadi orang-orang yang harus dihukum. Sama seperti yang lain. Kenapa? Karena dari sononya, dari dalam kandungan ibu kita sekalipun kita sudah manusia yang berdosa. Ya, kita sudah menjadi manusia yang berdosa. Kejadian 6 ayat 5. Dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Kejahatan semata. Mungkin Anda kata, pendeta, ini bayi-bayi baru lahir, dosa apa yang mereka buat? Ya, hati mereka apakah memang sudah bengkok? Ada yang katakan bayi sekalipun. Kita lihat bagaimana keberdosaan mereka. Pada saat mereka lahir, Anda coba pegang tangan mereka ya, atau kasih petunjuk Anda ke bayi. Pasti dia akan ambil, dia akan grab. Nah itu manusia dari sejak lahir ingin segala sesuatu untuk diri mereka. Ambil segala sesuatu untuk diri mereka. Dan inilah kondisi hati manusia bahkan sebelum air bah. Dan kemudian seperti kita lihat tadi, setelah air bah mereka mendirikan Menara Babel. Karena Tuhan katakan secara langsung, bukan berarti Tuhan sudah berikan kesempatan kedua untuk bertobat, manusia itu akan waduh 100% akan berubah. Oh enggak begitu. Nuh saja ya. Nuh saja berbuat dosa bahkan dengan anak-anak dan cucunya ya, istilahnya pada saat setelah air bah. Tapi inilah Allah sendiri sudah katakan
Ya, dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Every inclination of the thoughts of his heart was only evil all the time. All the time, setiap saat. Setiap saat. Jadi mulai dari Adam sampai apa? Kain, sampai ke zaman Nuh sekalipun ya. Segala satu itu, dosa itu bukan lagi dari apa yang kita lakukan di luar. Saya mencuri barang milik Anda saya ambil. Itu tindakan luar. Tapi itu dimulaikan dari hati saya. Oh, saya ingin ini barang milik orang lain ini, maka itu yang saya curi, itu yang saya ambil. Kenapa? Karena itu dari kedalaman hati. Ya, dari kedalaman batin, dari pemikiran kita. Ya, setiap inclination. Dan dikatakan setiap keinginan, kecenderungan hati itu terus menerus semata-mata. All the time. Itu sebelum air bah. Bagaimana sesudah air bah? Ya, setelah air bah, ya, setelah Nuh dan keluarganya mempersembahkan korban, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya apa? Tuhan katakan, wah manusia sudah sadar ya, manusia tidak akan berdosa lagi. Saya tidak akan apa ya, hati mereka itu sudah lurus, nggak bengkok lagi. Oh, Tuhan tidak bilang begitu, saudara ya. Kejadian 8 ayat 1 katakan, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi. Ya, tidak akan mengutuk bumi ini lagi dengan air bah ya, karena manusia. Sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Jadi Tuhan tahu sesudah air bah sekalipun, manusia itu hatinya itu akan tetap apa? Jahat sejak kecilnya. Jahat sejak kecilnya. Itu sudah jadi ya. Sebelum air bah itu kurang lebih 1650 tahun, dari kurang lebih ahli-ahli Alkitab katakannya dari zaman Adam sampai Nuh itu 1650 tahun. Dan sesudah air bah ada 4.500-an tahun. Sesudah itu yang manusia masih apa? Yang masih kejahatan hatinya itu apa? Masih begitu hebat. Pertanyaan yang manusia tanyakan adalah, apa kira-kira kehendak Allah? Bukan itu yang manusia tanya. Mana yang Allah sukai? Enggak. Yang manusia tanyakan, mana yang saya sukai? Mana yang dapat saya grab? Mana yang dapat saya ambil? Manusia itu sejak lahir, bayi-bayi itu apa? Mulai kita apa? Grab, kita mau ambil apa? Ada sesuatu ini, wah kita akan ambil. Manusia grabbing, ambil. Hanya Yesus yang bukannya ambil apa? Bukannya dia mengambil, tapi dia apa? Membuka tangannya untuk mati bagi kita. Hanya Yesus, tapi manusia itu segala sesuatu kalau bisa dia ambil. Pertanyaannya bagi manusia bukan apa kehendak Allah, tapi bagaimana supaya saya bisa lolos? Bagaimana supaya saya tidak bisa ketangkap? Ya, kalau saya berhugel dan lain sebagainya, supaya udahlah pikirkan tentang Tuhan. Bagaimana supaya saya jangan ketangkap oleh istri atau suami dan lain. Itu dalam pemikiran kita manusia. Bukan yang mana yang kita lakukan itu apakah itu benar atau salah. Kalau ada kesempatan dalam kesempitan, ambil, grab. Tetapi kita tidak boleh hal tersebut. Mari kita selalu bertanya sebagai umat-umat Tuhan yang percaya ya. Apakah ini kehendak Tuhan? Ya, ada uang di rumah yang kita sedang pergi, ada uang di atas meja. Wah, nggak ada yang lihat. Apakah itu yang memang supaya bisa lolos itu yang ada dalam pikiran kita ya. Nah, pertanyaannya, jadi manusia saat ini tetap bobrok sebelum dan sesudah air bah tetap bobrok. Nah, apa yang Allah akan lakukan saat ini? Sampai menjelang kedatangannya, kita tahu ada penghakiman ya, kita sudah sering pelajari penghakiman menjelang kedatangan Yesus 2 kali. Tapi coba kita lihat, apa yang Allah akan lakukan dari saat ini, bukan saat ini, dari saat air bah sampai menjelang kedatangan yang kedua kali. Apa yang dia akan lakukan? Nah, ini dia katakan, Kejadian 8 ayat 1, ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tidak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Aku tidak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah kulakukan. Sampai menjelang kedatangan Yesus kedua kali, Tuhan tidak akan membinasakan kita seperti zaman air bah. Ya. Walaupun hati manusia itu bobrok, Tuhan tidak akan binasakan. Tuhan tidak akan lagi membuat apa? Kontrol untuk dia akan apa? Dia habiskan manusia. Kenapa? Kenapa Tuhan tidak lagi akan kontrol untuk kebinasaan? Karena sekarang dari sejak air bah sampai menjelang kedatangan Yesus kedua kali, yang mengontrol untuk membinasakan itu adalah manusia sendiri. Manusia sendiri yang akan membinasakan satu dengan yang lain, ya. Membinasakan sendiri. Itulah kita lihat ya. Itulah sebabnya kita lihat dari waktu ke waktu saat ini bagaimana manusia
berusaha mulai dari Hitler. Hitler berusaha untuk melihat mana ini orang-orang yang dapat kami bunuh dan lain sebagainya. Ya, kebencian demi kebencian kita membenci. Mari kita ethnic cleansing yang ada di Rwanda. Dan ini dari skala-skala kecil, ini ada di mana-mana saja. Oh, ini orang ini dari suku lain, mari kita habiskan. Nggak boleh dia ada di kampung kita ini, orang-orang ini. Kita itulah yang menjadi manusia. Manusia saling membinasakan satu dengan yang lain. Karena apa? Mereka pikir, wah ini kita harus murnikan. Allah hanya memurnikan 2 kali, saudara. Kapan? Allah memurnikan hanya melalui air, yaitu air bah, dan api penghakiman terakhir, itu saja. Tapi manusia saat ini kita memurnikan, wah ini bukan kulitnya ini bukan sesuai dengan kulit kita, mari kita musnahkan mereka dan lain sebagainya. Ya. Tetapi walaupun kita lihat manusia telah berusaha untuk saling membinasakan satu dengan lain, tetap Allah ada akhirnya. Ya, kesabaran Allah itu ada akhirnya. Seperti di zaman di zaman Nuh maksud saya, di zaman Nuh. Ya, dia ingin mengakhiri hidup manusia di zaman Nuh. Kenapa? Sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Dan penghakiman ini yang telah datang itu juga akan datang pada saat yang sudah apa? Kekerasan yang sudah akan memenuhi bumi ini. Penghakiman itu akan datang, Matius 24 ayat 37 sampai 39 katakan, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh. Seperti zaman Nuh, manusia akan semakin apa ya? Tidak merasa normal dengan kekerasan, merasa normal, tidak lagi mereka kaget melihat kejahatan, tidak. Sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana pada zaman sebelum air bah itu, makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai kepada Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu. Mereka tidak tahu akan sesuatu. Kenapa? Karena mereka anggap biasa. Bagaimana mereka merasa anggap biasa? Ya, mereka makan dengan biasa, minum dengan biasa, kawin dengan biasa. Ya. Itu makan dan minum ini bukan berbicara tentang orang gelojo yang sampai begini dan begitu, atau orang kawin-mawin, bukan hanya berbicara tentang homoseksual. Bukan, ayat ini berbicara orang-orang itu anggap segala sesuatunya normal. Mereka tidak tahu akan apa-apa karena bagi mereka, wah, perkawinan antara sesama jenis ya oke aja, kita makan aja biasa, nggak kaget lagi, nggak langsung kita, enggak, segala suatu kejahatan demi kejahatan. Kalau orang dibunuh karena mereka berasal dari suku lain atau pendatang dari negara lain, dari suku lain. Kita udah nggak kaget lagi, tetap aja bisa makan dengan bebas, ya. Itulah artinya di sini. Kita tidak lagi merasa dosa itu sebagai dosa. Normal saja. Tetap saja kita bisa makan, minum seperti biasa, kawin dan kawinkan. Ya. Dan apa yang terjadi? Itulah yang terjadi di zaman Nuh. Sebelum air bah. Manusia melihat kejahatan itu sebagai sesuatu yang normal. Jadi mereka tidak tahu akan sesuatu. Sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Orang-orang merasa normal dalam kejahatan mereka. Tapi ketahuilah, ya, mungkin kita akan menderita. Pasti firman Tuhan katakan menjelang kedatangan Yesus seperti zaman Nuh, ya. Mungkin pada saat dulu kalau ada saya dianiaya karena saya memiliki kebenaran, maka dunia bisa gempar. Tapi sekarang biasa, normal. Ya, itulah ya. Tapi kalau saya mengalami penganiayaan menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali oleh sebab kebenaran, maka kita bisa memiliki satu pemahaman, satu keyakinan bahwa kejahatan itu tidak akan Tuhan biarkan selalu. Tuhan tidak akan biarkan selalu. 1 Korintus 6 ayat 2, ayat 9 dan 10 katakan, atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang kudus akan menghakimi dunia? Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian. Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci dan pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saat ini orang-orang tersebut, orang yang cabul, penyembah berhala, berzina dan lain sebagainya, pencuri, kikir dan lain sebagainya, ini kita anggap biasa-biasa saja. Itu dapat dilakukan oleh siapa saja, kita normal-normal saja. Kita mendengar berita tentang hal tersebut normal saja, kita makan minum seperti biasa, nggak kaget lagi. Kenapa? Karena sudah jamak, orang bilang sudah biasa. Tapi jangan kita melihat itu sebagai suatu hal yang biasa. Umat-umat Tuhan harus melihat itu adalah satu kesalahan, satu dosa yang mana itu tidak akan Tuhan biarkan. Akan Tuhan hakimi.
Tuhan akan menghakimi kejahatan-kejahatan yang saat ini dianggap biasa oleh manusia. Tetapi bagi umat yang benar, walaupun Anda akan menderita, Anda yang akan menderita, ketahuilah, keselamatan akan disediakan. Keselamatan akan disediakan bagi kita. Ibrani 11 ayat 7 katakan, karena iman maka Nuh dengan petunjuk Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, yang belum pernah dia lihat, dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Dan karena iman itu, ia menghukum dunia dan ia ditentukan untuk menerima kebenaran sesuai dengan imannya. Jadi keselamatan itu apa? Disediakan ya. Saya mohon maaf saya tidak sempat unmute ini ya. Oke. Jadi bahtera itu apa ya? Tuhan sediakan, Tuhan siapkan ya. Dan inilah, mari kita lihat. Kenapa? Saya kalau Anda lihat nih bahteranya ini, bahtera yang Nuh buat ini seperti ada berbeda antara yang di sebelah kiri Anda dan di sebelah kanan Anda ya. Ini yang sering kali kita lihat ya kalau ada di Kentucky ya. Ada bahtera-bahtera itu seperti bahkan kapal ya yang dibuat. Nah, ini terus terang ya. Ini salah Saudara-saudara. Kalau kapal ini berarti ada apa ya? Ada jurumudinya karena ada seperti penuntunnya, ada buritannya dan lain sebagainya ya. Nah, yang diatur ada kapten yang akan menyetir kapal tersebut ya. Jadi ini adalah satu hal yang salah ya dalam Alkitab katakan apa ya? Buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat, Kejadian 6 ayat 14. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari apa? Dari dalam. Jadi yang sebenarnya ini bahtera itu seperti apa ya? Seperti peti. Kenapa? Karena itulah kata daripada apa ya? Daripada kata bahtera tersebut, tebah bahasa Ibraninya ya. Bahasa Ibraninya itu adalah tebah, ini yang benar ya, berpetak-petak. Bukan apa? Bukan seperti ada seorang apa ya, akan apa ya? Berpetak-petak, bukan seperti kapal yang ada jurumudi dan harus ada apa? Yang akan mengatur, kapten itu akan mengatur kemana arah kapal tersebut. Bahasa Ibraninya adalah apa? Bahasa Ibraninya adalah tebah. Dan kata tebah ini apa artinya? Selain bahtera, ya kata bahtera. Kata bahtera itu sama dengan kata peti. Keluaran 2 ayat 3 katakan apa? Pada saat Musa waktu dilahirkan disembunyikan oleh ibunya, dikatakan apa? Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi di rumah. Ya, apalagi kemudian lalu apa yang dilakukan oleh ibu Musa? Sebab itu diambilnya sebuah peti, sebuah tebah. Waktu Nuh diperintahkan untuk membuat bahtera, Tuhan katakan apa? Buatlah bagiku tebah. Buatlah sebuah peti pandan ya, seperti peti Pak kalau untuk Musa pandan ya, tapi kalau Nuh adalah peti dari kayu ya, dan dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Jadi kenapa ini peti ini penting sekali untuk kita lihat kan sebagai alat untuk menyelamatkan ya, Nuh dan keluarganya ada di dalamnya ya. Siapa yang menyelamatkan? Nuh tidak ada andil apa-apa. Nuh bukan kapten yang mengatur kemana ini tebah ini, kemana peti ini apa ya. Kemana peti ini akan pergi, tidak. Yang menjadi jurumudi daripada tebah peti ini yang akan menyelamatkan itu bukan manusia. Tapi Allah sendiri. Allah sendiri. Tidak ada manusia lakukan untuk selamat kecuali Allah yang telah menyelamatkan peti tersebut. Jadi peti inilah yang telah Allah berikan ya untuk memberikan keselamatan. Jadi pada akhirnya saudara-saudara, di akhir pelajaran kita pada saat ini, marilah kita lihat bahwa Allah lah juru selamat kita, atau Allah lah yang telah menyelamatkan Nuh, dan Allah itu juga lah akan menyelamatkan saudara dan saya. Betul, kita memerlukan peti. Mungkin ada yang katakan peti itu bagaikan gereja, mungkin ya seperti begitu ya, atau kebenaran terus. Tapi di atas segala sesuatu yang menyelamatkan kita itu adalah apa? Peti. Bukan peti, tapi di atas peti itu siapa yang akan mengemudikan? Allah itu sendiri. Dan yang untuk bagian kita untuk selamat itu adalah kita dengan iman kita masuk ke dalam peti tersebut. Dan itu saja bagian kita. Kita percaya Tuhan katakan masuk untuk selamat, maka seperti Nuh kita harus masuk untuk diselamatkan. Tetapi keselamatan itu hanyalah datangnya dari Tuhan. Jadi marilah kita menjelang akhir zaman ini banyak kekerasan yang sudah dianggap biasa. Tapi marilah kita tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita menderita untuk selama-lamanya. Akan ada waktu di mana segala sesuatunya ini akan berakhir. Dan Tuhan akan menyelamatkan kita dari segala sesuatu yang sedang dan saat ini sedang terjadi
di dalam dunia ini. Saya bawa ini dalam nama Yesus. Amin. Baik, saudara sekalian, jika mungkin ada tambahan sehubungan dengan pelajaran kita pada saat ini, silakan. Ada kira-kira yang dapat diberikan? Sudah bagus. Ada mungkin dari Om Rain, dari Papi Mami, silakan. Sudah bagus. Thank you. Ya, silakan Om Rain. Ya. Sebelumnya Om Rain, senang sekali kemarin sudah bertemu muka dengan Om Rain di Washington. Ya, sebelum saya berangkat kembali ke New Jersey, Ya, sempat bertemu dengan Om Pendeta Reinhold Kesalya. Senang sekali. terima kasih pendeta. Terima kasih juga untuk pekabaran. Ini komplit pendeta. Terima kasih. Puji Tuhan. Bapak Simatupang, ada tambahan mungkin atau Ibu? Silakan jika ada. Sudah cukup bagus. Cukup jelas. Ya, terima kasih. Neta Tikualu jika ada. Jika Terima tidak, kasih, Sir. Sangat jelas. puji Tuhan. Jika tidak ada mungkin dari live stream deh, mungkin ada pertanyaan atau apa? Oh, tidak ada tambahan, pendeta. Oh, tidak ada tambahan. Oke, jika tidak ada, saudara, mari kita tentunya dapat masuk ke bagian yang kedua ya, di acara ibadah kita. Saya ingin mengundang saudara sekalian yang ingin membawakan hal-hal yang dapat kita doakan, ya. Ada kira-kira? Oh, silakan, Ibu Simatupang. Silakan. Tolong didoakan anak mantu dari kakak saya di Jakarta sedang sakit, namanya Glenn Weku. Glenn Weku. Oh, oke. Glenn Weku. Oke, kakak. Mungkin Mantu dari kakak saya. pendeta Alex Rantum kenal orang tuanya itu. Oh, Alex Weku, anaknya Bapak Alex Weku. Ya, Alex Weku punya anak ya. Oh, oke. Itu jadi kemenatan karena kawin sama kita punya niece. Oh, oke. Silakan doakan. Kali tahu. Ya. Terima kasih. Ada lagi yang dapat saya doakan? Silakan. Pendeta, tolong Ya, doakan. Eti, silakan, Ti. Terima kasih. Tolong doakan Ibu Alce Kalumata, Tuhan sudah izinkan beristirahat. Tolong doakan keluarganya. Oh. Anaknya Pendeta Roger Parengkuan. Oh, Terima kasih Pendeta. Oh, sorry. Ya. Pendeta Parengkuan ya. Terima kasih, Eti. Ya, ada lagi saudara lainnya? Ya, doakan anak saya lagi, Sir, yang masih sementara menunggu untuk kiranya ada panggilan dalam waktu dekat ini. Oh, oke. Panggilan pekerjaan. Ya. Yes, Sir. Terima kasih, Pendeta Yani Tikualu. Ada lagi saudara lainnya? Silakan. Baik, jika tidak ada dari live stream, dari Zoom maksud saya. Silakan dari live stream, Dek. Baik, yang pertama ada permintaan doa dari Nino Saksono, pendeta, katanya tolong doakan Bobby Amu yang sedang dalam perawatan, sedang sakit. Bobby Amu ya? Iya. Ini permintaan dari Nino Saksono. Nino. Oh, Nino Saksono ya. Lalu dari yang kedua dari Joyce Lakangan, katanya salam damai dari Sabah, Malaysia. Katanya minta tolong doakan Mem Joyce Lakangan yang sedang sakit. Oh, oke. Ibu Mem Joyce Lakangan, pendeta. Oke. Saya sudah lama sakit. Lalu dari Tante Omi katanya tolong doakan Ruth Asa yang sedang sakit. Siapa? Ruth Asa. Oh, Ruth Asa. Ini mamanya Santi ya? Iya, pendeta. Oh, oke. Ya. Baik, ada lagi? Silent request dari Tante Eli Cherry. Ya. Dan juga Ibu Pendeta Paruntu. Thank you, pendeta. Oke. Jika tidak ada lagi, ya ada lagi kira-kira?
Jika tidak ada, mari kita bersatu di dalam doa pada saat ini. Bapa yang melokasi dalam takhta kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan. Kesempatan yang indah kembali dapat berbakti bersama-sama dengan umat Tuhan yang telah berkumpul melalui Zoom, melalui live stream. Kami bersyukur Tuhan atas kesempatan yang indah di mana kami dapat kembali dikuatkan dengan pelajaran yang dapat kami lihat dari firman-Mu Tuhan. Pelajaran firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan karena firman ini telah menjadi kekuatan. Hamba-Mu telah mendengar kesaksian-kesaksian dari umat-umat Tuhan di Washington State seperti dari Ibu Debbie Abutan yang menyatakan bagaimana firman Tuhan Engkau telah memberikan kekuatannya, memberikan kekuatan kepadanya ya Tuhan melalui firman Tuhan yang beliau telah pelajari bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan karena kami melihat bagaimana kekuatan firman Tuhan ini telah menjadi nyata di dalam hati umat-umat Tuhan yang telah datang berbakti dari waktu ke waktu. Pada saat ini juga Tuhan kami datang, kami bersyukur karena pelajaran kami dapat kami peroleh kembali pada saat ini. Sehubungan dengan kejahatan manusia dari hati mereka Tuhan. Tetapi Tuhan kami melihat Kau tidak akan membiarkan seperti penghakiman Tuhan di zaman Nuh. Maka segala sesuatu yang akan sedang terjadi pada saat ini akan berakhir. Walaupun banyak sekali kejahatan yang sudah dianggap normal oleh umat manusia saat ini Tuhan. Tetapi kami telah Engkau selalu ingatkan untuk tidak memiliki kesalahan yang sama seperti orang-orang di zaman Nuh yang menolak untuk mendengarkan pekabaran-Mu, yang menolak untuk masuk ke dalam bahtera Nuh. Biarlah kami semua menjadi orang-orang yang dengan iman menerima keselamatan tersebut dan menghidupkan satu kehidupan yang sebenarnya, kehidupan yang sesungguhnya. Pada saat ini Tuhan kami datang kepadamu juga membawakan permohonan-permohonan kami. Kami terus berdoa bagi semua yang selalu didoakan dari waktu ke waktu sehubungan dengan masalah kesehatan mereka. Hamba-Mu tidak mendapat hal terakhir tentang Ibu Leni Satori, tapi kami percaya Tuhan akan selalu menyertai beliau ataupun keluarganya. Kami juga terus berdoa bagi saudara-saudari kami yang masih terus dalam keadaan pergumulan dengan keadaan kesehatan mereka Tuhan. Kami terus ingin bawakan dalam doa Tante Yeni Poluan. Kami terus ingin berdoa bagi Ibu Pendeta Paruntu Tuhan. Kami ingin terus berdoa bagi Bapak Alden Sihotang, Bapak Johan Tambuwun, dan saudara-saudari kami yang selalu kami doakan seperti Ibu Ellen Timisela Tuhan. Kami juga ingin terus berdoa bagi Jane Rondonuwu Tuhan. Kiranya jamahan penyertaan surga akan selalu menjadi bagian Jane. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami juga mendengarkan dari saudara atau Nino Saksono bagaimana ingin kami mendoakan Bobby Amu yang dalam keadaan sakit Tuhan. Kami berdoa kiranya jamahan surga akan dapat menjadi bagian saudara Bobby Amu. Kami juga ingin berdoa bagi Mam Joyce Lakangan yang juga masih dalam keadaan sakit sudah cukup lama pada saat ini. Kiranya jamahan surga akan selalu menjadi bagiannya Tuhan. Kami ingin juga berdoa bagi Tante Ruth yang pada beberapa saat yang lalu, Ruth Asa yang pada saat lalu merayakan ulang tahunnya. Kami berdoa kiranya kesehatan, kekuatan yang lebih dari surga akan menjadi bagiannya. Tuhan memberikan kekuatan kepadanya, memberikan kepadanya kesehatan yang lebih baik Tuhan jika Tuhan berkenan tentunya. Ini dapat bukan hanya menjadi satu kesukaan bagi Santi Makaraung khususnya dan juga keluarga besar Asa, tetapi kami semua karena Tuhan yang selalu mendengarkan permohonan-permohonan ini Tuhan. Kami juga terus berdoa Tuhan bagi orang-orang tua kami yang berbakti juga bersama-sama dengan kami. Kami bersama-sama Hamba-Mu ingin berdoa bagi Bapak dan Ibu Simatupang yang telah berbakti terus bersama-sama dengan kami. Dan pada saat ini mereka ingin berdoa bagi kakak dari anak mantu dari kakak Ibu Simatupang, saudara Glenn Weku yang dalam keadaan sakit pada saat ini. Kiranya jamahan surga ini dapat menjadi bagian saudara Glenn, sehingga dengan jamahan tersebut Tuhan, maka ada kekuatan yang dapat menjadi bagian Glenn. Kami serahkan dia dalam kemurahan-Mu Tuhan, sehingga dengan jamahan tersebut kesehatan, kesembuhan dapat menjadi bagiannya. Kami juga ingin berdoa bagi keluarga yang berduka. Kami ingin berdoa bersama-sama dengan Eti yang telah memberitakan bagaimana saudari kekasih kami yang telah kami doakan, ya, yang kami selalu doakan pada saat ini telah Tuhan izinkan untuk beristirahat. Ibu daripada pendeta Rogev
Parengkuan, Ibu Alce Kalumata, Tuhan. Kami berdoa, kiranya penghiburan dari surga akan menjadi bagian keluarga yang berduka. Keluarga Pendeta Rogev Parengkuan, keluarga daripada Ibu Kalumata yang Tuhan sudah izinkan untuk beristirahat pada saat ini. Kami juga terus ingin berdoa, Tuhan, bagi saudara-saudari kami seperti saudari Carol Roaring, ya, dengan pergumulan kesehatannya, dan juga bukan hanya masalah kesehatan, tapi umat-umat Tuhan yang bergumul dengan permohonan-permohonan pribadi mereka. Bersama-sama dengan Ibu Marta Lam, kami ingin berdoa terus, Tuhan, kiranya kekuatan surga, kesehatan dari surga dapat menjadi bagian Ibu Marta. Tuhan menjamah dia sehingga kesehatan yang pasti dapat menjadi bagiannya, dan juga Tuhan dapat terus menjangkau, mengetuk pintu hati Bapak Asang untuk dapat selalu dekat kepada Tuhan. Kami juga berdoa bagi keluarga, anak-anak daripada Ibu Marta. Kami ingin berdoa secara khusus bagi Michi, Evan, dan keluarga mereka di Philadelphia, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, kiranya Tuhan selalu menjaga Marcella dan Marcelo, Tuhan. Kau jaga mereka, anak-anak yang Tuhan sudah percayakan kepada keluarga ini. Kiranya kekuatan dari surga akan selalu menjadi bagian Michi, Evan, dan keluarga mereka. Hamba-Mu juga ingin berdoa secara khusus bagi Ibu Eli Cherry. Bagi Ibu Eli Cherry dengan permohonannya pribadinya, Tuhan. Kiranya Tuhan akan selalu memberikan jawaban terhadap permohonan-permohonan. Demikian juga permohonan daripada Om Yan, Tante Sin, yang kami ingin selalu bawakan dalam doa Evi dan Angel. Dan juga permohonan hamba-Mu secara pribadi agar kekuatan surga terus menjadi bagian Papi dan Mami di South Carolina. Menjadi juga bagian Om Rain dan Tante Evelyn. Di masa tua mereka, biarlah mereka tetap kuat dan memiliki semangat untuk menjadi pekabar Injil-Mu, Tuhan. Dan hamba-Mu juga ingin berdoa bagi seluruh umat-umat Tuhan yang ada di Washington State, yang selalu mengikuti acara kebaktian kami, dan juga yang telah hamba bertemu secara langsung, yang hamba tidak sempat sebutkan satu persatu pada saat ini. Kiranya penyertaan surga selalu menjadi bagian umat-umat Tuhan yang ada di Washington State. Khususnya Tante Ferni Ratu Rumambi, yang pada pagi hari ini, Tuhan, mengalami operasi reconstruction, ya, di kakinya, di kneenya. Kami berdoa kiranya itu dapat berjalan dengan baik. Dengan kekuatan surga, Tante Ferni akan kembali dapat memiliki kesehatan yang pasti dan dapat melakukan tugas-tugas pekerjaannya, tugas-tugas penginjilan yang dia lakukan sponsor dengan baik. Dan hamba-Mu juga ingin berdoa bagi umat-umat Tuhan yang ada di Jemaat Fisdak dalam pergumulan kami untuk melihat apakah kehendak Tuhan adalah kehendak untuk bagi kami saat ini memiliki gereja yang sedang ditawarkan. Biarlah kami dapat melihat bahwa gereja ini hanyalah sebagai satu sarana, sebagai satu means untuk mencapai satu tujuan, dan tujuan itu adalah pertumbuhan kerohanian kami semua. Kekuatan kerohanian yang dapat kami peroleh, dan itu bukan tergantung kepada bangunan, bukan tergantung kepada manusia atau bahkan kepada pendeta sekalipun, tetapi itu hanya bergantung kepada Tuhan. Biarlah ini dapat menjadi bagian kami semua, Tuhan, umat-umat Tuhan yang ada di Jemaat Fisdak. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi keluarga Mahoni Tampu Bolon, bagi Lina dan Ed dalam kehidupan mereka. Tuhan berkatilah mereka. Biarlah Tuhan selalu menuntun Lina dalam kehidupannya. Dia selalu dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Demikian juga Ed dapat ditarik untuk bersama-sama dengan Lina, juga bersama-sama dalam kebenaran yang pasti. Hamba-Mu juga ingin berdoa bagi Tante Alce Rempen Pelealu dalam segala tugas-tugas pekerjaan yang Tante Al lakukan dalam kehidupannya, dalam kehidupan keluarganya, walaupun terpisah, Om Max dan anak-anak dan cucu yang ada di Indonesia, tapi tetap biarlah kekuatan dari surga akan selalu menaungi Tante Al. Hamba-Mu juga ingin berdoa secara khusus bagi anak Tuhan yang telah memfasilitasi segala pertemuan kami, Saudara Elisa Siregar. Kiranya Tuhan akan selalu memberikan kekuatan kepadanya, menuntun kehidupannya, Tuhan. Dan segala sesuatu, kesehatan yang pasti dari surga akan selalu menjadi bagian Dede, sehingga dia akan selalu mendapatkan kesempatan demi kesempatan yang untuk terus-menerus memajukan pekerjaan Tuhan melalui talenta-talenta yang Tuhan sudah percayakan kepadanya. Berkati juga orang tuanya, Bapak dan Ibu Siregar yang ada di Indonesia, kakak dan kakak ipar dan Gabriel. Kiranya penyertaan surga selalu menjadi bagian keluarga besar ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau sudah mendengar, Engkau sudah melengkapi jika ada hal-hal yang tidak sempat hamba sebutkan. Tapi sempurnakanlah doa-doa kami ini Tuhan. Karena doa-doa ini telah hamba bawakan hanyalah di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat penebus kami. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak saudara sekalian yang sudah bergabung dengan kami di Jemaat Fisdak untuk acara ibadah kita. Stay safe, stay healthy. Sampai bertemu besok di waktu yang sama. Tuhan memberkati kita semua.